Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al- Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak, ya, nikmat yang luar biasa pada kita di hari ini. Bahkan tidak hanya hari ini, ya, eh, dari hari-hari sebelumnya, ya, pekan-pekan sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, gitu kan, ya. Nikmat yang Allah berikan itu sungguh luar biasa banyaknya, sehingga sudah menjadi hal yang wajar bagi kita, ya, untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat itu adalah, ya, dengan memaksimalkan, ya, apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang bernilai kebaikan, ya, untuk aktivitas-aktivitas yang bernilai positif, ya. Terlebih lagi aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah, ya, di sore hari ini, ya, Allah masih berikan kita untuk bisa kembali belajar di hari Rabu sore untuk melanjutkan ngaji tahsin pekanan seperti biasanya, yaitu bedah tajwid. Kemudian nanti kalau ada yang ingin praktek membaca, dipersilahkan, ya. Kalau nanti ada yang ingin bertanya, pun juga dipersilahkan. Ya, Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di surah At-Thariq, ya. Surah At-Thariq kemarin terakhir itu sampai di ayat yang ke-14, ya. Di ayat yang ke-14. Jadi hari ini kita lanjutkan ayat 15, 16, dan 17. Nah, berarti hari ini hanya 3 ayat, ya. Nanti 3 ayat selesainya jam berapa, ya, kita akhiri. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilanjutkan. Jadi di pertemuan selanjutnya kita sudah mulai di surah yang baru. Baik, kita lanjutkan, ya, tidak perlu panjang lebar lagi. Seperti biasa akan kita contohkan dulu bacaannya, setelah itu nanti kita bedah tajwidnya, kemudian kita contohkan ulang, kemudian jika dia ingin mencoba atau bertanya silakan raise hand, ya, diangkat tangannya, kemudian dibuka mic-nya. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu di ayat yang ke-15, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum yakiduna kaida. Ayat 15. Nah, ini yang pertama diawali, ya, dibuka dengan lafaz innahum, ya. Innahum. Nah, perlu diperhatikan yang pertama adalah ini, ya, huruf hamzah yang harokatnya kasroh.
huruf hamzah yang harokatnya kasroh, ya, pastikan vokal yang keluar dari mulut kita adalah i. Innahum, bukan ya, bukan innahum. Bukan juga terlalu berlebihan sampai innahum. Nah, tapi ya saja i ya begitu. Karena masih banyak yang tanpa disengaja ya mengucapkan harokat kasroh itu dengan miring. Ya. Karena memang kita sudah terbiasa di dalam percakapan setiap hari memiringkan memiringkan bunyi fathah condong ke bunyi vokal E. Nah, maka kalau untuk membaca Al-Quran, nah itu nanti bisa masuk dalam kondisi lahen ya, maka perlu diperhatikan. Setelah itu ada nun yang bertasdid di sini, ya. Nun yang bertasdid, dia gunnah musyaddadah, ya, gunnah yang karena sebab ada tasdid, ya, maka nunnya ditahan dulu, ya. Ditahan dulu 3 harokat, ya. Jangan tergesa-gesa, tunaikan gunnahnya, ya, tunaikan taronumnya. Inna, tetapi langsung ya, karena beberapa ada yang inna, inna. Nah, jadi seolah-olah inya jadi bertambah panjang harokatnya. Jadi langsung saja ke huruf nun. In, inna, inna, inna ya. 1, 2, 3. Nah, jadi 3 ketukan. Kemudian setelah itu ada hum di situ. Nah, hum yang perlu diperhatikan adalah biasanya huruf haknya. Nah, ini ya. Haknya seringkali tertukar menjadi hak ya atau di antara keduanya. Innahum hum ya atau innahum hum. Nah, jadi bisa menjadi hak, bisa juga enggak jelas ya. Enggak hak, enggak juga hak begitu kan. Jadi tidak tahu hurufnya apa. Nah, maka perlu diperhatikan ya, huruf H ada di sini ya. Nah, pastikan di sini kerasa. H, hi, hu. Nah, kemudian setelah itu mim sukun. Nah, ini mim sukun masih ada yang membaca dengan apa nah, ditekan di sini ya. Innahum yakiduna. Nah, padahal mim ini ya dia sifatnya bukan syiddah ya, tetapi dia sifatnya adalah tawasud ya. Maka tawasud itu dia di pertengahan ya, pertengahan antara syiddah dengan rokhawah. Maka tunaikan tawasudnya ya. Jangan disyiddahkan, jangan dirokhawahkan, tetapi di antara keduanya. Innahum ya. Hum ya, bukan hum ya, bukan juga hum ya. Nah, kemudian setelah itu lafaz kedua ada yakiduna. Nah, ya. Ya tipiskan, jangan menjadi ya, tapi ya, ay ya, ayya, ayya. Tengah lidah di langit-langit depan. Nah, begini ya. Tengah lidah, langit-langit depan. Kemudian ki, itu di situ ada ya sukun setelah kasroh pada huruf kaf. Maka kafnya, kasroh kafnya dibaca 2 harokat. Ya ki, ku, ka, ki. Dan ingat kaf itu ada sifat hamas yang dia merupakan sifat apa namanya sifat lazimah ya atau sifat dzatiyah, sifat yang selalu menyertai huruf tersebut dalam kondisi apapun. Ya, baik dalam kondisi berharokat
ataupun ketika sukun. Setelah itu huruf dal di sini. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Masih ada yang dal itu dia dibarengi dengan keluarnya semburan ya, aliran nafas yang keras ya. Du, du, du. Nah, itu enggak enggak cocok ya, karena huruf dal itu dia bukan hamas tapi dia itu adalah jahr ya. Nah, tapi juga jangan menjadi du ya, yakidu. Nah, itu juga masih ada yang seperti itu. Maka pastikan dia ada di ujung lidah, Pak, bertemu dengan tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas ya, atau di sekitar gusi. Yakidu yakidu ya, bukan yakidu, bukan yakidu. Nah, begitu ya. Dan dalnya dibaca 2 rakaat mat asli, kemudian nanya tipiskan ya. Jangan na, tetapi na biasa. Na ninu, bukan na ninu ya. Kemudian kaida, ya ini sama ya. Kafnya tadi sudah kita bahas di sebelumnya, ada hamsnya tunaikan. Kemudian di sini ada ya sukun setelah harokat fathah, maka di sini ada huruf lin. Maka ketika mengucapkan huruf lin, nah dia harus dihaluskan ya, kai, bukan kai ya. Tidak perlu di sentak ya, tidak perlu ditekan secara berlebihan. Kemudian di penghujung ayat di sini ada fathah tanwin. Kemudian wakoh pada fathah tanwin itu adalah hukum bacaannya mat iwad ya, maka dibaca panjang 2 harokat ya, dibaca panjang 2 harokat. Nah, di sini juga ternyata masih ada beberapa yang kurang tepat ya. Ada yang cuman terbaca 1 harokat, ada yang kemudian terbaca 2 harokat tapi terlalu panjang ya, terlalu panjang. Nah, itu untuk pembahasan tajwid di ayat yang ke-15. Baik, kita ulangi sekali lagi. Untuk contohnya di ayat yang ke-15. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Kurang lebih seperti itu ya contohnya. Kita lanjutkan ke ayat 16 ya. Nggak ada yang bertanya kan? Nggak ada. Baik, kita lanjut langsung ke ayat 16. Nah, di sini wa akidu kaida. Yang pertama yaitu ada huruf waw. Nah, di sini wawnya bertasdid ya. Nah, ini saya ulang kembali karena masih ada yang beberapa menanyakan ya, bagaimana memulai huruf bagaimana membaca huruf yang di awal ayat dan dia bertasdid begitu kan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Tasdid di sini munculnya karena apa begitu kan. Nah, tasdid di sini munculnya adalah karena sebab di sini ada tanwin ya. Di sini ada tanwin, lalu di sini diberikan tanda lam alif ya. Yang maknanya kan kalau kata orang-orang ya, tidak boleh berhenti di situ, tidak boleh wakaf ya. Maka otomatis ketika tanwin bertemu dengan waw, dia menjadi idgham bi gunnah, maka di sini dimunculkan tasdid. Tapi kalau kita wakaf di sini seperti tadi ya,
kita wakaf di akhir ayat 15, ya memulai di sini ya ya wawu biasa, tasdidnya ya anggap saja nggak ada, dan memang nggak ada ya. Nah, karena sebab munculnya tasdid sudah hilang ya, sebab munculnya tasdid sudah hilang. Nah, yang perlu difahami juga bahwasanya tanda seperti ini ya, tanda lam alif ini bukan berarti kemudian tidak boleh berhenti ya. Karena ini memang menandakan secara makna ini masih ada kaitannya begitu kan. Tetapi kalaupun mau diwakaf juga nggak ada masalah ya. Karena memang kalau kita merujuk dari perkataannya Imam Ibnul Jazari ya, seorang ulama qiraat yang masyhur ya, yang setiap orang pasti kenal dengan beliau. Beliau mengatakan ya di dalam bait-baitnya, di dalam bait Muqaddimah Jazari beliau, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada kewajiban ya untuk mengikuti tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi tidak ada kewajiban ya, artinya tidak harus diikuti. Tetapi ya syaratnya kita harus paham dulu ya, bukan kemudian asal tidak diikuti, nggak begitu. Harus belajar tentang kaidah wakaf wal ibtida. Nah, kalau sudah paham dengan kaidah itu, nah, nanti kita bisa menyesuaikan ya, ingin wakaf di mana. Dan tanda-tanda wakaf seperti ini, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip bisa diabaikan ya. Karena memang ini ijtihad para ulama dan ijtihad satu dengan yang lainnya itu tidak selalu sama. Dan bahkan sering kita temukan itu berbeda di tempat yang sama, tandanya berbeda, peletakan wakafnya pun juga berbeda. Nah, memang kalau membahas bab wakaf wal ibtidah ini cukup panjang ya, butuh beberapa hari begitu kan. Dan itu nanti biasanya ada di kelas intensif kita bahas bab khusus tentang wakaf wal ibtidah. Nah, baik kita lanjutkan di sini ya, di ayat 16. Dimulai dari huruf waw. Waw dia hurufnya tipis ya, hurufnya tipis, maka tipiskan ya. Wa ya. Jadi monyongkan dulu bibirnya, kemudian baru dibuka. Wa ya, bukan va, tetapi wa ya. Wa a. Nah, ini juga penting ya. Wa ini sering kita dapati kemarin juga ya pas ngoreksi di grup setoran itu ya. Beberapa masih ada yang ketika ada huruf yang berjejer ya, hamzah dengan huruf yang lain yang harokatnya sama seperti ini ya. Wa, nah hamzahnya ini terayun menjadi wa ya. Wa. Nah, itu kurang sesuai ya, kurang tepat karena hamzah di sini dengan waw itu hitungan hurufnya sama. Waw satu, hamzahnya satu ya. Hamzahnya bukan separuh, maka tidak boleh dibaca dengan wa, tetapi harus dijelaskan ya, ditahqiqkan menjadi wa a. Wa a. Setelah itu kaf. Kaf tadi sama seperti sebelumnya. Di sini ada dua kaf ya, di sini dan di sini. Nah, ini semua sama kafnya. Tunaikan sifat hamsnya, ya, jangan ditinggalkan karena itu adalah sifat lazimah. Karena memang sampai sekarang masih masih banyak saja yang bertanya ya, mengenai sifat hams kaf itu apakah hanya muncul ketika berharokat, apakah muncul ketika sukun saja?
Tentu saja tidak ya, karena dia sifat lazimah. Maka dia akan muncul menyertai huruf tersebut dalam kondisi apapun. Q-nya di sini ada ya sukun setelah kasrah, maka dibaca 2 harokat ya. Cukup 2 harokat. Kemudian dalnya jangan sampai terlalu naik ya. Ini sudah sama seperti yang sebelumnya. Pastikan dia di ujung lidah di sekitaran gusi ya. Jangan terlalu turun, jangan juga terlalu naik atau terlalu ke belakang. Kemudian kaidah ini ada huruf lin lagi seperti tadi ya, ya sukun didahului harokat fathah maka dibaca dengan halus ya, dengan ringan, kai ya, tidak perlu disentak-sentak. Kemudian dalnya di situ ada fathah tanwin ya, wakof pada fathah tanwin. Maka dia dibaca dengan kadar cukup ya, cukup 2 harokat ya. Jadi cukup 2 harokat saja. Nah, karena masih ada yang kebiasaan kalau yang 2 harokat justru malah terbaca agak panjang. Nah itu pembahasannya di ayat 16 ya, kita contohkan sekali lagi untuk bacaannya. Wa akidu kaida. Seperti itu ya. Ya, ini ayatnya pendek sekali ya. 15 pendek, 16 juga pendek. Ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang terakhir ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau ada yang ingin berpartisipasi membaca juga silahkan. Kalau enggak ada kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang terakhir di surah At-Tariq, yaitu ayat yang ke-17 ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, ini ada karakter khusus ya di sini. Nanti biasanya kebanyakan pembaca itu kalau dia sudah sampai di ayat yang terakhir, nah kebanyakan melakukan seperti ini. Ritmenya dipelankan. Nah, tapi kalau tadi yang saya contohkan kan memang dari awal sudah pelan ya. Nah, kalau itu nggak masalah ya. Tapi beberapa ada yang di ayat 1 sampai 16 itu ritmenya agak cepat ya. Tapi begitu memasuki ayat yang terakhir, nah biasanya durasinya diperlama. Nah itu juga sesuatu yang kurang sesuai juga ya, karena nanti durasi hurufnya jadi tidak konsisten. Jadi dan biasanya ketika seperti itu nanti otomatis di sini di ruwaidanya ini, nah ini menjadi panjang ya. Ruwaida. Nah, begitu. Nah, jadi lebih panjang dari 2 harokat. Dan itu sering sering sekali terjadi ya. Bahkan dulu pernah ketika mampir di sebuah masjid yang cukup besar juga ya. Imamnya juga masih muda, bacaannya bagus begitu. Eh, Bacaannya bagus, tajwidnya bagus juga. Tapi ketika memasuki satu ayat terakhir, nah, tiba-tiba membuat konsentrasi makmumnya menjadi hilang karena loh kok jadi berubah begini, nah, gitu. Nah, harusnya 2 harokat menjadi panjang lebih dari 2 harokat. Padahal dari ayat pertama sampai menjelang akhir sudah bagus ya, bacaannya bagus, suaranya bagus, tajwidnya bagus. Masuk ke ayat terakhir, konsentrasinya jadi hilang karena loh kok jadi seperti ini. Nah, maka ini perlu diperhatikan ya, bagi para pembaca Al-Quran. Ya, kita bahas tajwidnya di sini ya, di ayat ke-17 ya, diawali dengan famahili ya, famahili. Fa dia hurufnya tipis ya. Dia di sini ya, ujung 2 gigi seri atas bertemu bibir bawah tapi yang
Nah, yang sini ya, yang bagian dalam. Jadi seperti apa namanya Mickey Mouse ya, kalau kalau simpelnya begitu kan. Dan dia bunyinya fa ya, fa, afa, afa ya, bukan pa ya. Nah, apakah ada yang begitu? Ada ya. Masih ada beberapa yang membaca dengan pa begitu ya. Maka perlu dilatih ya, perlu dilatih. Disesuaikan dengan bunyi asli dari huruf yang bersangkutan. Memang seringkali di sini itu berkaitan dengan yang namanya logat ya. Nah, kalau logat ya tetap ya harus diperbaiki. Jadi logat apapun ya, logat apapun itu insya Allah bisa ya, insya Allah bisa mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar ya, insya Allah bisa. Tinggal ya perlu dilatih saja karena memang Allah yang menggaransi ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir ya. Bahwa Quran itu sudah dimudahkan untuk seluruh umat manusia, baik itu orang Arab maupun non-Arab. Maka logat-logat itu ketika kita membaca Al-Quran, ya tinggalkan sebentar ya. Seperti itu. Dan sudah terbukti kok ya banyak orang yang dengan berbagai macam logatnya ya bisa dengan fasih membaca Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu huruf mim di sini ya. Mimnya tipis ya, jangan dibuat menebal dengan fama, hili, fama, mamimu ya, ummi, ya, kemudian apa, ummu ya, amma ya, fama, fama, hili ya. Nah, di sini haknya seperti tadi peringatannya, jangan sampai dia berubah menjadi hak dan jangan sampai dia di antara keduanya. Jadi pastikan yang kerasa bergerak di sini ya, pangkal tenggorokan yang paling bawah, ha, 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 ha. Nah, di sini kerasa kalau kita ha begitu, nah, di sini getar ya. Kalau ha, nah, dia nggak getar karena dia sudah naik ke sini. Nah, dan haknya di situ ada tasdidnya. Maka tunaikan dulu tasdidnya, jangan ditinggal. Famahi ya. Famahi. Kemudian famahilil kafirina. Ya, di sini ada lam sukun ya, atau lebih tepatnya lam komariah, lam komariah atau izhar komari. Ya. Maka ini dibaca dengan izhar ya. Izhar itu ya jelas ya, tapi jelasnya itu bukan asal jelas sehingga lamnya jangan sampai ditekan karena masih banyak membaca lam sukun itu ditekan ya. Famah hilil kafirina, nah begitu kan. Hilil kafirina ya. Alhamdulillahi, nah begitu. Nah itu bagi orang awam mungkin tidak ada masalah ya, biasa aja itu kan. Tapi bagi orang yang paham, nah telinganya pasti akan tidak nyaman mendengar yang seperti itu. Karena memang lam itu tidak begitu cara mengucapkannya. Ya, lam itu kan sifatnya dia bukan syiddah ya, tetapi tawasud. Nah, maka ya tunaikan tawasudnya. Famahililka. Lilka. Bukan lilka, tapi lilka. Ya. Ada sedikit aliran ya, karena tawasud itu tidak berhenti secara mutlak, tapi juga tidak terlalu mengalir. Nah, dia di tengah-tengah. Ya, jadi tunaikan kadarnya sesuai dengan sifatnya. Dengan begitu, nah, kita pun ketika mengucapkan juga tidak terlalu berat dan lebih nyaman ya, lebih lebih ringan. Karena memang sebenarnya kalau kita belajar
Tajwid itu justru itu memudahkan lisan kita karena setiap suaranya itu dikembalikan dengan sifat-sifat dasar dari huruf-huruf yang bersangkutan ya. Tidak kita ucapkan dengan memberatkan diri, tidak kita ucapkan dengan berlebihan, pun juga tidak kita ucapkan dengan memudah-mudahkan ya. Jadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka kalau ada yang belajar setelah selesai belajar tajwid kok kemudian ketika membaca Al-Qur'an di sini ya otot-otot mulutnya itu sampai menegang ya, sampai eh, capek sekali ketika membaca beberapa beberapa ayat, nah, maka itu ada yang perlu diperbaiki ya. Apakah ada yang seperti itu? Banyak ya, banyak ya. Masih banyak kita temukan yang seperti itu, baik ketika offline ataupun online ya. Alasannya ya karena dulu diajarinya begitu. Mungkin dulu pernah belajar suatu metode yang mana kalau membaca hamzah harus mangap, harus membuka dengan selebar-lebarnya ya. Kalau dhammah harus mencucu semecucu-mecucunya begitu. Nah, kalau kasroh harus meringis dengan sempurna sampai harus ditarik ke belakang. Nah, itu sesuatu yang takaluf kalau peringatan dari guru-guru kami. Ya, kembali ke sini ya huruf kaf. Nah, di sini kaf sama seperti tadi ya, ada kaf lagi di sini. Pastikan sifat hamznya keluar ya. Ka dan di sini ada fathah berdiri, maka dia dibaca panjang cukup 2 harokat. Kafirina fa seperti tadi sudah, kemudian ri. Nah, ri-nya ini berbaris kasroh maka ri-nya dibaca dengan tipis ya, ri biasa. Kafirina, ya. Kafiri. Nah, ri-nya juga dibaca cukup 2 harokat ya. Ada ya sukun setelah kasroh, jangan berlebihan. Nunnya juga sama seperti peringatan yang sebelumnya, tipiskan nun karena masih banyak juga yang menggemakan suara nun ya menjadi agak menebal ya suaranya padahal dia termasuk huruf yang tipis seperti itu. Kemudian izin duluan ya silahkan boleh ya yang di luar WIB sudah mau maghrib ya, bisa izin duluan ya nggak apa-apa. Kemudian amhilhum. Nah, sama juga di sini ada nun yang fathah, kemudian hamzah yang fathah. Ini hamzahnya jangan diayun ya. Jangan na begitu ya, tetapi naa ya, naa. Al-kafirina bukan naa. Nah, begitu. Nah, masih banyak yang menyeret huruf hamzah. Dan mim sukun, nah ini mim sukun sama seperti lam tadi. Jangan hil, hum, hil, hum, ruwaida. Nah, begitu. Memnya menjadi sidah, lamnya sidah, memnya sidah lagi. Nah, ini enggak cocok ya. Karena di sini ada mim sukun dan lam sukun, semuanya itu tawasud. Maka amhilhum ru, alhimhum ru, nah, begitu ya. Bukan amhilhum ruwaida. Nah, begitu. Nah, ini untuk mim sukun, lam sukun sudah ya. Sudah kita contohkan juga, sifatnya juga sudah kita perhatikan. Kemudian di sini ada 2 hak ya, ada hi dan hu. Nah, pastikan juga di sini haknya jangan sampai tertukar dengan huruf hak ya. Memang sepertinya mudah ya, sepertinya mudah. Tetapi pada faktanya tanpa disadari kita terlena ya. Ya bahkan itu juga sering kita temukan ya. Ada orang yang sudah baik semua hurufnya,
ternyata ada satu yang tertinggal yaitu di huruf H begitu kan. Haknya tidak bisa membedakan suara yang keluar mana hak mana hak begitu kan dan seterusnya. Nah, maka ini juga perlu menjadi perhatian huruf hak ini ya yang sepertinya gampang tetapi ternyata juga tidak semudah yang difikirkan. Dan memang gampang buat si A belum tentu gampang gampang buat si B ya. Begitu pula sebaliknya. Maka tidak perlu dibanding-bandingkan ya. Yang jelas setiap orang harus berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang belum dia kuasai. Maka belajarlah lebih giat di huruf-huruf yang masih menjadi PR. Baik, lanjut ke sini huruf ro. Nah, di sini ro-nya berbaris dhammah, maka dia dibaca dengan tebal, yaitu dengan menaikkan pangkal lidah ya. Ru, ru ya. Bukan ru ya, bukan ru ya. Afwan Ustadz, izin duluan. Jazakallah khair. Ya, silahkan ya, nggak apa-apa yang mau izin duluan. Boleh. Ru, ya, ru-nya dibaca dengan tebal ya, karena dia berbaris dhammah, nah, maka diucapkan dengan menaikkan pangkal lidah. Karena tidak ada huruf yang tebal kecuali dilakukan dengan cara menaikkan pangkal lidah. Jadi caranya hanya itu ya, bukan dengan memonyongkan bibir, ya, bukan dengan menggelembungkan pipi, tetapi cara yang sahih adalah dengan menaikkan pangkal lidah. Kemudian ruwai, nah di sini huruf waw tipis dan ini ada huruf lin lagi. Nah ini jangan sampai wawnya jadi lebih panjang ya. Karena beberapa ada yang ruwai, ruwai, nah, wai. Nah, jadi wawunya agak terseret. Padahal di sini wawunya cukup satu harokat. Nah, sehingga wai, ruwai, ya, bukan ruwai, nah, begitu ya. Tapi ruwai. Ruwaida, dalnya juga seperti yang sebelumnya cukup dua harokat saja ya, jangan berlebihan, jangan lebih panjang dari dua harokat karena ini akhir ayat biasanya ada yang memanjangkan tanpa disadari ya, ada yang raise hand, silahkan, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau seperti apa, bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba baca, Us. Oh ya, boleh Bu. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah. Koreksi, Us. Ya, ini Bu. Yang pertama kafnya ya perlu dikeluarkan hamznya. Iya. Kemudian ru-nya masih tipis, Bu. Masih ru biasa, ru. Nah, Ru, pastikan ru, ru ya, ru, ru. ru, Nah, ru, begitu. ru, ru, Nah, ruwaida. ya biasanya pas Ru, ru. sendiri begini bisa, tapi pas disambung dengan ayat yang lain, dengan lafadz yang lain, nah kadang bisa, kadang kadang Ya. kelewatan. Nah, sehingga memang perlu dilatih konsistensinya. Nah, Diulang sama boleh, Us? boleh Diulang. sebentar Bu. Sama yang terakhir ini. Nah, ini Ru, ru. huruf dalnya itu kan dia harokatnya fathah tanwin. Dia Iya, dibaca panjang kan, dua iya. harokat. Nah, maka huruf yang berharokat itu muaranya di al-jauf, ya, jangan di tempat yang lain. Nah, tadi di sini sudah dua harokat, tetapi akhirnya ada hamzahnya.
Ruwaida. Ada da, a. Begitu. Oh, iya. Harusnya tidak ada hamzahnya karena dia di sini memang nggak ada hamzahnya dan catatannya huruf yang berharokat itu dia berhentinya di al-jauf, bukan di tempat yang lain, bukan di tenggorokan, bukan di manapun, tapi di rongga ya di al-jauf. Maka Oh, ruwaida bukan ruwaida. Nah, oh, iya. begitu. Ya. Ulangi ya Ustaz. Ya, boleh Bu, silahkan. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, yang masih PR roknya Bu masih belum tebal itu. Belum tebal ya. Iya, Ru, Kak. ru, Kalau pas sendiri ruwaida. begini tadi bisa ya, pas ru Iya, ru iya. ru gitu bisa. Tapi kalau Iya. disambung dengan Heeh. lafat yang lain, di sini Berubah jadi tipis. iya berubah jadi tipis. Berarti kurang ini ya, kurang konsisten. Iya, K-nya juga belum hamas ya Kak Yus. Lil Kalau K. K-nya sudah lebih baik, Bu, sudah keluar sedikit tadi ya. Iya, iya. Ya tinggal ini aja, roknya aja yang perlu di, iya. Ruwaida. Ya Nanti gitu. bisa di ini Bu, dilatih pelan-pelan ya, disandingkan dengan huruf yang lain, misalnya hamzah, kemudian sin dan seterusnya, kemudian disandingkan dengan huruf yang tipis, disandingkan dengan yang tebal. Nah, biar lidahnya terbiasa berpindah-pindah antara yang tipis dengan yang tebal. Seperti Iya. itu ya. Cukup Bu? Syukron Us. Syukron Ya, Us. Afwan. Baik, itu tadi ya apa namanya beberapa peringatan di ayat yang ke-17. Nah, ini coba kita contohkan ya sekali lagi. Nanti kalau nggak ada yang ingin mencoba, berarti kita cukupkan di ayat yang ke-17. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk ayat 17 dan ini menjadi penghujung dari surah At-Tharid. Nah, maka kita cukupkan ya sampai di sini untuk pembahasan ngaji tahsin pekanan di sore ini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Insya Allah kita sambung pekan depan di surah yang baru yaitu surah Al-A'la. Baik, nggak ada ya berarti. Oh ya, syukron Ustadz ya. Afwan, Bu. Sama-sama ya, semoga bermanfaat. Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan lisan kita, semoga Allah mudahkan pemahaman kita, dan semoga Allah istiqomahkan kita ya untuk terus ya terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan semoga Allah berikan kesempatan untuk bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.